Hari ini kita kedatangan tamu yang ini ya super spesial sekali ini, fans dari The Blues Chelsea ya. Fans nomor 1 Chelsea di Surabaya nih, bener-bener Koko Go Edwin ini ya. Apa kabar nih? Sehat? Sehat gak? Sehat sekali. Jangan gitu lu. Sehat sekali. Kita ini mau dialog mengenai kehancuran tim kita gitu. Oh siap. Jadi kita mau memberikan warna baru di channel kita gitu. Biar nggak MU aja yang sampah gitu, makanya kita perlu tim Anda. Ya. Untung tim Anda menemani kita. Oke. Iya. Kan posisi sekarang kan 11-12 ya. Iya. Dan memang di klasemen juga 11 MU, 12 Chelsea kan. Iya. Ya. By the way ini info aja ya, sebelum Premier League ini mulai, saya dan Edwin ini sempat ada taruhan ya makan mahal aja lah pokoknya. Taruhannya waktu itu apa? MU for 5 poin ya? Iya betul. For 5 poin ya? Betul. Waduh ini berat ini ya. Hendra juga sama itu, ikut bet juga itu. Iya, sempat khawatir kan di awal-awal kalau tiba-tiba Chelsea ini, merombak hampir seluruh pemainnya dijual semua. Cuman sisa siapa tuh? Sterling, siapa lagi? Reece James, Thiago Silva ya. Betul itu. Sama? Nggak ada setelah itu. Wih, ya, ini ingatannya biasa saja ya. Itu gak usah terlalu dilebih-lebihkan guys ya. Nah ini berkaca dari, kan match di Premier League sudah 4 pertandingan nih. MU Wolves menang 1-0, Tottenham MU kalah 2-0, MU home di Forest 3-2, terakhir away di Arsenal 3-1 yang sampai sekarang masih menyakitkan buat kita ya. Tidak hanya sakit secara mental, fisik, tenggorokan sakit semua sampai hari ini gitu ya. Tapi untungnya tim kita tidak sendiri sekali lagi guys, karena merah tanpa biru itu tidak akan menjadi warna apa? Tuh, tahu deh sudah. Merah dan biru tuh kalau digabung sedikit oranye ke arah tai gitu ya. Iya. Nah, kalau Chelsea 4 pertandingan terakhir, game pertama dia cukup impresif ya. Melawan Liverpool draw ya di home. Away ke West Ham kalah 3-1, home lagi lawan Luton Town, tim yang pasti dibantai oleh seluruh tim di Premier League. Menang 3-0 dan terakhir memalukan sekali guys di home melawan tim yang berasal dari hutan ya, Nottingham Forest, yang kita kalahkan 3-2, yang tim kita bisa comeback, sayang The Blues tidak bisa melakukan itu ya, kalah lagi 0-1. Hasil yang cukup buruk ya, 2 home kehilangan poin di home di lawan Liverpool draw, lawan Luton Town menang, lawan Forest kalah. Ini menyakitkan sekali nih. Menurut lu gimana nih Win? Lebih sampah mana tim lu sama tim gua sekarang? Taruhannya pede nggak? Tunggu, diralat sedikit. Majuan, bisa nggak? Majuan. Diralat sedikit. Apa yang diralat? Bilang menyakitkan. Aku kan bilang sama kamu dari awal musim. Apa yang mau diekspektasikan sama Chelsea musim ini? Jadi kalau kalah ya biasa aja sebenarnya. Nggak sampai sakit gimana, enggak. Jadi meskipun kalah di home lawan Forest kemarin nggak sakit hati, biasa Bukan, aja? gini, sekarang gini, banyak pertanyaan tadi. Aku juga nanya sama Hendra, nanya sama Kenny tadi siang. Pertanyaannya gini, banyak meme di Twitter sekarang. Lebih sedih mana? Jadi fans Chelsea atau fans MU sekarang ini? Sekarang, posisi sekarang. Tapi kalau setelah 4 match Premier League. Gini. Ayo. Tapi masalah di MU itu banyak sekali. Iya, makanya. Kalau Chelsea itu ibaratnya dari eksternal, nggak ada, internalnya goblok. Loh, ya, makanya jawab dulu sedih mana sekarang? Posisi setelah 4 match, sedih mana? Jadi fans MU atau fans Chelsea sekarang ini? Kalau sekarang? Ya. Justru fans Chelsea lah. Udah keluar $1 billion, peringkat 12. Mana bisa sekarang ya? Ayo, ini statistik, kita coba cek statistik, oke? Statistik itu bullshit. Gini loh, sekarang gini. Chelsea saya tidak menyiapkan apa-apa. Chelsea spend 1 billion ya, tapi yang dijual kan banyak. Iya. Net spend, sekarang yang bilang net spend, bukan spend ya, net spend setelah penjualan pemain plus beli. Coba cek banyak mana MU sama Chelsea. Cek aja. Musim ini aja ya? Musim ini jelas banyak Chelsea. Iya. Enggak ngomong musim ini. Aku ngomong itu dari kapan? Oke, kita lihat sih berapa? 5 tahun dah. Nggak bisa gitu, Erik ten Hag baru tahun kedua. Ya oke, sejak Erik ten Hag deh. Net spend, coba lu nanti cek statistiknya. Net spend selisih berapa banyak? Tetap banyak Chelsea nggak sih? Banyak Chelsea, tapi berapa banyak? Banyak Chelsea ya, tapi berapa banyak? Makanya jangan kesan seakan-akan kan keluar-keluar di media itu kan memang Chelsea spend 1 billion, betul spendnya 1 billion, tapi kamu lihat kayak yang tadi kamu sebutin di awal. Mana ada pemain Chelsea yang bertahan? Pemain Chelsea sudah dibuang semua. Buangnya juga nggak murah-murah. Havertz yang Telo kayak gitu aja pindah ke Arsenal 70 juta, 65 juta. Mon Telo nggak Mon? Enggak, Mon tuh pemain favoritku. Jadi Mon tuh nggak jelek. Jadi kenapa kok kita hadirkan Koko Edwin di sini Mon ini? nggak jelek. Ini karena
berkaitan dengan Mason Mount juga ya. Kobe Edwin dari awal beranggapan bahwa Mason Mount ini betul-betul punya kualitas yang bahkan bisa melebihi Kevin De Bruyne ya ini sempat ya. Siapa yang bilang Oh, kamu? Gak pernah ya. Kamu yang pokoknya punya kemampuan itu yang luar biasa lah. Akhirnya dengan kondisi kita yang sangat skeptis ini juga, tetap Kobe Edwin ini bilang enggak, ini yang salah. Siapa waktu bilang itu Bruno ya? Enggak cocok sama Bruno ya waktu itu. Bukannya salah Bruno. Salah Ten Hag, ini bukan. menjadi bahas MU ini. Apa bahas MU dikit? Oh, ya Mount kan, itu bagus. Mount kan ada kaitannya. Mount itu bagus. Bruno itu bagus. Casemiro itu bagus. Main barengan bertiga nggak bagus. Jadi bukan soal pemainnya bagus apa nggak bagus, tapi ya namanya tim itu kan 11 sama 11. Sistemnya harus jalan. Belum jalan aja berarti. Atau lu yakin ini mau diapain sampai gimana pun nggak mungkin jalan? Nggak, aku nggak bilang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Semua bisa asal. Makanya itu tadi juga sudah dibahas sama Hendra. Kita ambil contoh tim lain. Kita ambil contoh Manchester City. Tadi aku bahas sama Hendra. Bernardo Silva sama Kevin De Bruyne itu sama posisinya, kira-kira mirip sama Bruno sama Mount, sama tipikalnya, sama gaya mainnya, sama posisi kesukaannya sama, tapi jeniusnya Pep. Kalau jeniusnya Pep itu bisa merubah Bernardo jadi Bernardo sama De Bruyne nggak tumpuan, mainnya saling lengkapi. Itu bagusnya Pep. Jadi aku nggak bilang Bruno sama Mount nggak bisa main bareng, bisa, asal ya pelatihnya harus bisa ngakomodasi gimana caranya gimana nggak tahu. Oh ini ya, poin yang menarik ya, ini. Itu Jadi gimana cara ngadopsinya gimana nggak sama tahu. seperti De Bruyne sama Silva ya, sama kan? harus kompak seperti itu ya. Kan mainnya sama. Ya. Tapi kan tetap empasinya kan tetap di Bruno meskipun Silva pun cenderung main sayap. Mount bisa nggak taruh situ? Nah itu kan cara ngadaptasinya Pep. Sekarang cara ngadaptasinya Ten Hag kan nggak tahu gimana. Oke. Cara ngadaptasinya Ten Hag gimana nggak tahu. Oke. Tapi kalau dari 4 match belakangan ini ngomong soal Chelsea-nya sendiri ya. Menurut lo apa yang salah, Cuk? Dari event kayak last match saja lawan Forest aja kalah 0-1 gitu. Iya, kita sudah bahas, kita sudah banyak bahas di luar podcast, kita sudah banyak bahas. Apa yang mau kamu ekspektasikan dari tim yang baru dibuat? 25 pemain yang hampir sepenuhnya baru. Usianya masih muda, rata-rata average age-nya pemain Chelsea itu enggak sampai 23 tahun loh. Under 23 itu pemain. Itu pemain under 23. Apa yang mau diekspektasikan? Karena kamu berharap main di Premier League, liga yang paling top sekarang sedunia, terus kamu berharap menang gitu, langsung juara, enggak mungkin lah. Apa yang mau diekspektasikan? Kalau diomong juara kan jelas tidak ada yang membahas itu. Tapi 4 besar aja sepertinya, even 6 besar aja sulit gini ya, kalau posisi seperti itu. Atau tetap optimis dengan 6 besar? Target, kalau bilang target, jelas targetnya 6 besar ke atas. Syukur-syukur bisa masuk Champions League, syukur-syukur, tapi tidak berharap. Kalau kamu tanya aku tidak berharap. Saingannya berat. MU tuh nomor terakhir lah. Kalau maksudnya MU nomor terakhir. City, Arsenal, Liverpool. Tiga ini sudah pasti. Bahkan Brighton sangat bagus ya. Sekarang kita rebutan 1 poin. Kalau ya walaupun masih terlalu awal ya, baru 4 pekan masih terlalu awal, tapi posisi keempat ini direbut sama banyak tim loh ini sekarang. Brighton di atas, Tottenham Hotspur di atas, Newcastle juga bagus, Aston Villa juga masih bagus, West Ham juga masih bagus. Masih banyak tim yang bagus, jadi nggak tahu. Ya kita nggak tahu lah. Kalau menurutku selalu biasanya kalau Liga Inggris itu kelihatan setelah Christmas, setelah Boxing Day. Setelah Boxing Day baru kelihatan. Perubahannya nggak bisa banyak lah setelah Boxing Day. Jadi setelah Boxing Day itu baru kelihatan mana tim yang kira-kira bersaing di atas, mana yang bersaing di tengah, mana yang bersaing di bawah. Kelihatannya setelah Boxing Day. Tapi kalau kita compare ya, musim awal pelatih lu sama musim awal pelatih gua. Sekarang kan Ten Hag musim kedua. Pelatih siapa nih? Pochettino atau? Pochettino, oke. Sama Ten Hag. Oke. Gimana menurut lu? Bagus Ten Hag lah. Kita ngomong apa? Kita ngomong hasil atau kita ngomong permainan atau kita ngomong apa nih? Hasil, permainan, future. Oke, kalau kita ngomong permainan. Pochettino ada harapan nggak lu sama Pochettino? Untuk aku sekarang, kalau 2 pekan ke depan, aku lihat dia mungkin aku kasih kesempatan mungkin 2-3 pekan ke depan. Kalau 2-3 pekan ke depan dia masih kepala batu. Dalam artian kepala batu gini, belum jelasin di awal tadi ya. Gini. Kalau problemnya Chelsea, kalau menurutku sebagai fans Chelsea, problemnya Chelsea saat ini kan selalu orang bilang susah cetak gol. Sekarang lu pikir lah, ya kamu fans MU kamu nggak mungkin Eros nggak hafal pemain Chelsea lah. Cuma lu pikir lah sekarang gini, Chelsea itu main 3 center back, 5 gelandang. 3 back semua center back, 2 wing back ditaruh winger, 3 gelandang semuanya CM. Sekarang lu harapin cetak gol gimana caranya? Lu harapin cetak gol gimana caranya? Levi Colwill, Thiago Silva di Sasi. Left wingnya Chilwell main. Sama siapa tuh yang Gusto. Right wingnya Malo Gusto. Itu left back sama right back dijadiin left wing sama right wing.
3 gelandang tengah, Caicedo, Enzo Fernandez, Conor Gallagher. Sekarang siapa yang mau lu suruh cetak gol? Enzo lah. Enzo berapa peluang kemarin? Sekarang aku tanya, Enzo di Argentina posisinya apa? Oh iya, nggak semaju itu sih. Iya, bukan attacking midfielder, bukan attacking midfielder. Jadi gimana caranya mencetak gol? Makanya aku bilang kalau selama Pochettino masih kepala batu, mainnya masih kayak gini ya nggak usah diharapkan apa. Jadi ya sebagai fans ya cuma lihat aja. Makanya sebenarnya perbedaan antara kita mengasumsikan pelatih itu kepala batu, apa kita tindakan kepala mirip batu gitu ya. dengan pelatih yang mencoba menerapkan strategi baru di lapangan itu kan perbedaannya tipis gitu. Ya. Siapa tahu kayak kemarin kan konversi peluangnya sebenarnya Chelsea juga nggak sedikit juga waktu lawan Forest kan. Tapi memang tidak bisa membuat itu menjadi gol. Makanya aku tadi bilang, pertanyaan lu kan tadi nanya di awal musim Ten Hag sama Pochettino bagus mana? Aku tanya, yang ditanyakan adalah hasil atau permainan. Kalau permainan? Kalau ngomong permainan, secara statistik, balik lagi statistik ya, nggak bilang statistik itu segalanya, enggak, cuma secara statistik. 4 pertandingan awal ini Chelsea ini most position in the Premier League, most chance created, most chance miss, semuanya nomor 1 loh. Jadi secara permainan nggak salah Chelsea. Berarti most turnover juga nomor 1, chance created nomor 1, tapi chance missnya nomor 1. Jadi banyak cetak peluang, banyak buang peluang. Gimana cara mau cetak gol? Most position nomor 1 loh, lebih tinggi daripada City, lebih tinggi daripada Arsenal, lebih tinggi daripada Liverpool. Ya lawan lu Luton Town sama West Ham Forest. Yes. Gimana nggak lu? Betul. Dia kalau lawan betul. Tapi Tottenham, Arsenal. Betul, tergantung lawan betul. Tapi sekarang lu lihat City 4 pertandingan lawan siapa? Ya kan penyesuaian. Lawan siapa? Lawan siapa sama aja lawan siapa. Tapi kan sama aja ya oke lah. Memang statistik bukan segalanya. Nggak bilang statistik paling penting. Cuma maksudku itu Chelsea itu nggak. Kalau menurutku nggak sejelek itu. Ya memang aku lihat juga nggak sejelek itu. Cuman ya memang hasilnya aja. Lawan West Ham nggak layak kalau 3-1. Iya, memang hasilnya aja yang nggak kelihatan. Cuma yang nggak sejelek itulah. Sejelek itu cuma apa? Ya balik lagi pemain muda ya gitu itu apa yang diharapkan. Mentalnya kurang ya. Betul. Belum waktunya. Belum waktunya. Ya. Kalau aku personal sih merasa kalau musim pertama Ten Hag lebih nggak bisa dilihat sih. Kalau 4 pertandingan awal juga Ten Hag kalah 2 kali terus kali kalau nggak salah ya Ten Hag ya. Ya kita lihat lah beberapa game ke depan lah ya. Cuman kalau aku feeling sih bagus Ten Hag sih daripada Pochettino sih. Ya dilihat aja. Karena gameplaynya Pochettino memang maksa 3 back dia ya. Bisa nggak dia main 4 back? Itu yang aneh. Itu yang sekarang. Bukannya apakah itu memang itu kan dari zaman siapa tuh? Enggak. Tuchel ya? Kalau jadi pembahasan itu yang aneh. Makanya itu yang kalau jadi pembahasan kalau kita narik sebagai fans Chelsea datanya itu yang aneh di situ. Pochettino tuh precision Chelsea itu bagus loh. Precision Chelsea itu bagus loh. Lawannya juga lawan tim Liga Inggris semua, Newcastle. Lawan Brighton, lawan Fulham, lawan Dortmund. Bahkan Chelsea juara Summer Premier League atau apa gitu loh. Pokoknya pertandingan precision yang antar tim Premier League itu loh. Chelsea juara loh. Waktu lawan tim-tim itu di precision itu Chelsea main 4 back. Jadi Chelsea main 4 back, bukan tapi sekarang sistemnya tiba-tiba main 4 back. Tiba-tiba entah kenapa Premier League mulai main 3 back. Nah, itu yang jadi pembahasan, Jadi kalau ngomong berita mengenai Chelsea itu yang jadi pembahasan. Kenapa Chelsea balik main 3 back? Itu yang nggak tahu. Cuman ya nggak tahu, cuma bisa waktu yang bisa jawab. Bagus mana? Makanya bet kita kan masih on sampai akhir musim. Yang ngeri nih for 5 poin ini loh. Kalau atas-atasan gitu. Kalau siapa yang lebih atas kayaknya masih pede lah kalau Chelsea musim ini. Apalagi kita kedatangan 2 superstar baru ya. Amrabat sama Reguilon ini ya. Ya, bahas Amrabat sama bahas Reguilon. Menurutmu taruh mana sekarang? Amrabat pasti nomor 6, backupnya Casemiro. Backup itu cadangan berarti? Iya, Ten Hag, iyalah. So, apa yang mengharapkan? Apa yang mengimprove tim sekarang? Yang mengimprove tim sekarang? Gini, tak ralat pertanyaannya. 4 match, MU peringkat 11. Harapannya kan membaik toh. Gimana caranya supaya bisa naik lagi ke atas. Kamu bilang datengin pemain bintang Amrabat sama Reguilon. Amrabat main di mana? Kamu bilang cadangan. Terus bedanya apa? Apa improve yang dilakukan Amrabat sama tim ini sekarang di posisi dan kalau ngomong cadangan, Siapa tahu Amrabat itu bisa jadi pelapisnya Erik. Siapa tahu Amrabat bisa jadi salah satu opsi. Casemironya rada maju. Eriksennya digantikan posisinya Amrabat jadi defense-nya lebih kuat. Siapa tahu bisa seperti itu. Oke, jadi main inti toh. Ya, karena kan Mountnya cedera juga kan. Main inti berarti toh. Gua nggak tahu kan belum main dia. Ya, okay. Cuman di 2 DM. Tapi yang jelas statementnya Ten Hag kan bilang ini memang backup yang dia butuhkan dari musim lalu. Kayak kemarin kita keteteran berapa kali? Casemiro kartu merah berapa kali? 3 kali ada tuh. Belum cederanya dia. Itu aja masih peringkat 4 ya kita ya. 4 atau 3 kita ya? 3.
Bayangin kalau ada 2 naik. Jangan kaget kalau ada trofi yang kita angkat lagi musim ini ya. Nah, kalau Chelsea mah kayaknya nggak mungkin ada lah ya. Lawan Wimbledon aja 2-1 dia, susah itu. Oke, sekarang Win, ini kita ada segmen untuk membahas antar pemain ya ini ya. Sekarang lini per lini gitu. Jadi kita langsung aja. Yang pertama adalah Anthony atau Sterling. Kalau menurutku siapa yang lebih baik? Anthony atau Jadi kita jawab Sterling? siapa yang lebih baik ya? Menurut lu? Kalau menurut gue jelas Anthony dong. Based on pertandingan atau based on semua match ya, selama di Premier dari League? musim kemarin sama musim ini lah. Selama di Premier League? Iya. Selama di Premier League? Chelsea ya, Sterlingnya Chelsea. Oke, selama di Chelsea dan selama di MU ya? Iya. Oke, berarti pertanyaan gitu ya? Iya. Sterling or Anthony? Sterling kan? Sterling? Yes. Karena dia nggak pernah melakukan pelecehan seksual atau? Ya, itu salah satunya juga. Itu salah satunya. Itu juga salah Iya, satunya. karena Anthony ini aktivis yang luar biasa. Dia itu sosok suami yang betul pada Gua Jangan ngomong kosong. salah satu hal yang membuat gue tuh mengidolakan dia banget tuh adalah sosok dia sebagai kepala rumah tangga yang wah luar biasa. Kalau aku tahu, tapi nah, sikat, tahu ini. Ayo, kalau Anthony pasti gue tanya istri gue dulu ya. Gue tanya istri gue dulu ya. Gitu. Ini ada ya 2 perbedaan yang membuat saya belajar mana yang harus jadi orang yang lebih baik, mana yang tidak boleh ditiru. Ya itulah, Koko Edwin ini salah satu contoh saya. Kalau aku nggak setuju sih, aku lebih pilih Anthony. Kenapa? Apa? Sterling memang bekas di City aja. Dia terbiasa dengan bermain dengan sistemnya Pep yang bagus. Terus sudah terbiasa dengan Liga Inggris juga lama. Kalau Anthony kan dari Liga Belanda, tapi jelas kalau secara skill menurutku jauh lebih skillful Anthony. Dia belum terbiasa aja. Kalau dari 4 match ini, ayo. Nggak bisa, Win. Kalau dari 4 match ini, faktor di pertanyaan kita rubah. Pertanyaan kita rubah. Aku nggak bisa menilai Anthony karena kasus ini. Oke. Lu bisa main bola dengan posisi polisi mengejar lu? Loh, sama, kalau gitu nggak sama. Bisa, Loh, kalau gitu sama. Kalau gitu kan itu juga bisa jadi alasan kenapa Sterling musim lalu nggak bagus. Emang Sterling ada bukan karena alasan itu ya. Musim lalu Chelsea kriminal gitu-gitu? semua karena urusan Abramovich kan semua jelek itu internal Chelsea musim lalu. Jadi ya apa yang mau dilihat dari Chelsea musim lalu? Tapi itu kan dari segi ownernya. Kalau ini kan benar-benar internal pemainnya, pribadi pemainnya. Nes, ini juga sering kita bahas. Menurut gini ya, kalau menurutku fans bola yang sudah sejak lama nilai sepak bola nggak boleh 90 menit. Sepak bola itu bukan 90 menit. Ya memang, masa injury time-nya nggak dinilai? Ya pasti dinilai juga, Cuk. Nih. Kan ada injury time-nya. Bukan gitu anjing. Bukan gitu anjing. Sepak bola itu bukan 90 menit kayak lu tadi bilang itu betul. Anthony nggak bisa dinilai karena ada kasus yang barusan muncul nih. Betul, aku setuju. Pemain sepak bola itu tidak bisa dilihat dari 90 menit, setuju. Karena gini lah, kita ngomong pemain pro ya. Ini bukan ya setengahnya sok tahu lah ya, setengahnya sok tahu. Tapi lo, berapa sih dalam waktu seminggu itu sebenarnya pemain main sepak bola itu berapa banyak sih? Sama latihannya semua. Ya, sama latihan bisa 5 harian atau 5 hari mungkin ya. Ya, 5 hari tapi pun kan nggak mungkin full 24 jam. Iya, betul. Itu kan nggak mungkin. Maksudnya ada lingkungan di luar itu yang kita tidak tahu, yang tidak terlihat di media. Yang tidak terlihat di media. Kebetulan aja MU ini expose-nya sangat besar. Jadi kalau ada kasus kayak Greenwood atau kalau Anthony kelihatan. Iya. Tapi kan bukan berarti pemain lain nggak gitu. Pemain lain juga mungkin ada gitu. Contoh lah, Cucurella itu sekarang banyak dibahas kan. Dihina-hina lah sama fans Chelsea Cucurella. Bahkan juga mau diincar MU. Kan banyak statement yang ngeluarin bahwa Cucurella lagi ada problem di rumah tangganya. Nggak tahu apa, tidak dikeluarkan di media, tapi intinya ada problem lah. Nggak tahu di keluarganya, nggak tahu di lingkungannya, pokoknya ada problem intern yang membuat dia tidak bisa bermain secara maksimal. Yeah. Itu yang lo bilang, makanya kalau pemain posisinya kayak gitu ya gimana cara dia main maksimal. Makanya kan isunya kan mau ke MU mungkin jadi penyelesaian yang terbaik buat semua pihak kan, buat Chelsea juga bagus. Ternyata dimainin. Berarti kan anjing tau nggak? Nggak tahu, makanya kita kan nggak tahu, makanya bilang ya kalau balik ke pertanyaanmu Sterling atau Anthony ya kalau menurutku ya objektif ya kamu bilang aku bilang Sterling objektif. It's okay. Ya, kita berbeda versi, it's okay. Tapi kalau aku jelas dari skill jauh lebih skillful Anthony. Bayangkan ya. Kalau tendangan kaki kirinya tuh jauh lebih mati kan daripada sekarang. Wah, dia bakal jadi salah satu winger kanan terbaik di dunia. Oke, yang kedua Sancho sama Mudryk. Aduh, apa yang mau dinilai? Sancho nggak main, Mudryk nggak main. Apa yang mau dinilai? Tapi kalau udah nggak usah dibahas. Suruh milih. Iya. Udah lu jawab aja ribet banget sih. Sancho atau Mudryk? Aduh, nggak bisa kalau nggak itu dua pemain sama-sama jelek. Aku pilih Mudryk sih. Aku pilih Mudryk. Aku pilih Mudryk daripada Sancho. Ya udah, nggak usah jawab. Rasmus sama Nicholas Jackson. Hoyland sama-sama nggak bisa dinilai lagi. Loh, Hoyland sama Jackson. Hoyland baru main 35 menit. Makanya apa yang dinilai? Ya, feeling aja. Ya, aku Jackson lah.
Kalau kamu bilang 35 menit bagus Jackson lah, 35 menit Højlund main apa? Apa yang dilihat? Oke. Aku jelas Rasmus lah, masa kita nggak membela sendiri bro. Yang terakhir ya, apa? Bruno sama Enzo. Bruno sama Enzo. Susah. Bruno terbaik di MU oke. Enzo juga pemain terbaik di Chelsea saat ini. Setuju. Iya, jadi ya aku fans Chelsea aku bilang Enzo, tapi susah. I think Bruno. Masa kapten gua nggak Susah. pilih, pastilah. Oke, terakhir Onana atau Sanchez? Pasti Onana dia, aku yakin. Sama Yakin, sampahnya. pasti. Sama sampahnya. Sama sampahnya. Sama sampahnya. Sama Sanchez lah. Sama sampahnya. Tuh Onana sama Sanchez kok sama sampahnya. Sanchez lu bisa. Onana kebobolan berapa 4 pertandingan? Loh. Lawannya siapa? Lu udah. Iya tetep aja 4 lu udah lawan berapa? lawan Liverpool di home aja kalah, Cuk. Lawan Nottingham Forest juga lu kebobolan 2. Ya itu kan karena Sama aja. Sama aja. itu karena apa? Karena Rashford, karena satu pemain yang Iya, sama nggak aja. bisa salahin Onana gitu loh. Berarti sama-sama jelek nih. Kalau aku jelas Onana sih. Sama-sama jelek aku. Oke, jadi kalau kita kurang lebih pemilihan starting 11 ya, kebanyakan lu tetap pilih Chelsea kecuali Mudryk ya. Lu even nggak bisa memilih Mudryk atau Sancho berarti. Karena nggak main. Lu benci sekali sama Mudryk. Gue bisa ngerasakan lah dari sini. Nggak benci, Kebencian lu sama Mudryk. nggak pernah main. Apa? Oh ini pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir sebetulnya. Enggak udah aja tuh, Cuk. Takutnya lupa gitu kan. Kita kan punya short term memory. Nah, dia jawab satu aja ribet soalnya. Jadi aku sering ngeblank gitu loh. Pemain MU yang pengen diambil dan sebaliknya. Kalau gua ada, ya kurang lebih sama lah pasti. Gak tau jawabannya mungkin. Kalau lu ambil Enzo, kalau gua ambil Bruno. Aku ambil Enzo sih. Iyalah. Apa yang dibahas? Iya, lu ambil Enzo, gua ambil Bruno. Apa yang dibahas? Anjing dia. Apa yang dibahas? Emang bisa Enzo main sama Bruno? Bisa. Enzo main sama Bruno bisa lah. Enzo itu DM kok. Bisa mundur dia ya? Enzo DM, yes. Bruno yang maju ya? Iya, Enzo DM. Makanya gue juga pilih Enzo. Iya, Enzo DM. Gitu. Kayak gini kan enak. Nanti kita bakal saling menjatuhkan itu ketika klub kita bertemu. Kalau kayak gini susah gitu loh. Tapi ya oke lah, gue berharap tim gue next match-nya ini kan berat juga lawan Brighton ya. Lu lawan siapa next match? Lawan Brighton. Oh. Setelah international break, lu lawan siapa? Aku bahkan belum ngecek. Lawan siapa? Chelsea, cekin dulu. Lawan siapa Chelsea? Cekin Chelsea. Jadi ya gitu guys ya. Ini kita ini mendatangkan Koko Edwin karena ya pingin saling sharing lah. Kasih sejarah dulu. Chelsea versus Jati. Ini Chelsea fans Jati nomor 1 di Surabaya Koko Edwin ini. Omong Baru nama dia? Away atau home? Away. Ya bisa seri lah itulah ya. Masih lama. Dari tahun berapa fans Chelsea? Dari Chelsea lawan MU menang 5-0. Oh, Chris Sutton itu. Iya. Gustavo Poyet. Gustavo Poyet. Gustavo Poyet. Oh, itu menyakitkan sekali. Aku benci dan mukanya Poyet. Selebrasinya kayak tai itu. Zaman 5-0 itu. Dan kalau nggak salah dibantai lagi ya setelah 5-0 itu. Pokoknya zaman 5-0. Ada skor gede lagi kalau nggak salah ya. Sekali lagi ya. Itu Chris Sutton nyundul kayak apa, tendang kayak apa aja masuk, Cuk. Itu bukannya kiperku Taibi ya waktu itu ya? Bukan ya? Taibi kan yang itu kan? Ya, ya itu sampahnya sampah ya. Ya, oke guys, jadi itu segmen singkat kita datengin salah satu fans beratnya Chelsea, kita ngobrol-ngobrol santai. Ya, menurut kalian gimana nih? Yang diomongin Koko Edwin ini kebanyakan benernya atau kebanyakan ngawurnya ini ya? Dia udah datang dengan atribut Banyak lengkap. ngawurnya. Bahkan sempaknya aja warna biru Koko Edwin itu. Saking terlalu lengkapnya dia gitu ya. Ya pokoknya apapun terjadi ini klub kita ini nggak boleh ini ya santai-santai lah ibaratnya, karena Brighton tambah bagus, Newcastle juga kadang bagus kadang jelek, tapi tetap lumayan kuat lah ya. City udah nggak usah tanya lagi, Cuk, gimana lagi dia masukin Doku yang baru dibeli aja tetap perform itu pemain baru, yang nggak tahu Pep itu ngasih suplemen apa tuh ke pemainnya tuh. Liverpool tambah ganas, Cuk, dengan trio midfield baru dia ya kan, sama Arsenal juga tetap lah salah satu title contender. Oke. Semoga kalian enjoy ya guys ya dengan pembahasan ini. Tetap apapun rivalitas kita, tetap kita harus saling respect ya. We born it, we dare it, Manchester always. Red.